Halo semua, kembali lagi di channel Supra BSS TV bersama aku Supranoto. Hari ini aku akan membandingkan dua produk lokal. Yang pertama itu dari Aerostreet dan yang satunya lagi adalah dari Johnson. Nah, for information, ini adalah produk lokal dengan tipe low cut. Jadi aku tidak membandingkan dari mana yang lebih unggul, mana yang tidak. Tapi aku akan menjelaskan ke kalian perbedaannya apa, itu aja ya. Jadi kalian bisa tentukan kalian pilih yang mana. Apakah kalian lebih memilih Aerostreet ataupun kalian lebih memilih Johnson. Nah, yang Johnson ini tipenya adalah low cut klasik ya, jadi dia tampilannya, desainnya akan lebih terasa dengan tipe-tipe yang lebih lama ya, lebih lama ya, klasik ya. Kemudian untuk Aerostreet dia menggunakan desain yang terbaru, ini tipenya artikelnya Josie low cut. Kita akan membandingkan yang pertama dari sisi uppernya dulu ya. Nah, upper di sini sama, mereka menggunakan upper yang sama, yaitu adalah kanvas ya. Jadi kanvas yang sama, sepertinya kanvasnya sama sih. Kemudian dari sisi jahitan untuk Aerostreet hanya berada di sini ya, di bagian sini dan di bagian sininya juga ya. Ini fungsinya untuk memperkuat atau memperkokoh sepatu agar tidak mudah sobek kemungkinan ya, kemudian seperti itu. Dan untuk yang Johnson dia terlihat lebih banyak ya, stitchnya lebih banyak, jahitannya lebih banyak, desainnya polanya seperti ini. Jadi kemungkinan ini lebih terasa lebih kokoh nanti pastinya ya kan. Dan kalau bisa dibilang kekurangannya, kalau hanya menggunakan jahitan seperti ini, nanti saat dicuci dan dia kering, dia akan menggembung seperti ini ya. Kalian lihat, dia akan menggembung seperti ini, sementara di dalamnya dia tidak menggembung ya, lurus saja. Karena apa? Mungkin ikatannya terasa lebih jauh ya, dari sini kemari. Jadi kalian bisa tentukan mana yang lebih bagus ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian di eyeletnya nih, lubang tali sepatu. Mereka sama-sama menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama-sama menggunakan lubang tali sepatu. Sementara di Johnson mereka menggunakan lubang tali sepatu yang mereka beri merek ya, kita anggap seperti itu ya. Karena di setiap lubangnya, setiap eyeletnya mereka menggunakan seperti phrase yang bertuliskan Johnson. Sementara di Aerostreet itu hanya polos. Tapi di Aerostreet mereka menggunakan yang lebih mengkilap ya. Jadi kalau dia kena sinar ataupun dia di siang hari terasa lebih mengkilap dibandingkan dengan yang Johnsonnya ya. Johnsonnya tidak mengkilap. Kemudian di bagian outsole ya, di bagian outsole untuk Aerostreet mereka menggunakan hashtag lokal tak gentar dengan logo yang seperti ini ya, lokal tak gentar. Sementara untuk di Johnson dia tidak ada, karena memang mereka mengusung desain yang klasik. Jadi mereka hampir sama ya, menyerupai dengan produk seperti Converse ya. Jadi sama, di sini ada keterangan size-nya 42, kemudian Fresh Johnson seperti ini. Dan mereka tidak universal, mereka tetap membuatnya sendiri. Oke. Kemudian di bagian toe cap-nya untuk Aerostreet mereka menggunakan toe cap yang lebih mengkilap, rubbernya lebih mengkilap dibandingkan dengan Johnson. Nah, kalau Johnson ini dia lebih doff ya. Keuntungannya sih kalau dia lebih mengkilap, dia mudah dibersihkan. Kalau yang ini lebih ngedoff, dia keuntungannya karetnya lebih lembut ya, lebih lembut, jadi kita tuh lebih fleksibel. Itu sih keuntungannya. Kemudian di bagian bumpernya mereka menggunakan yang seperti ini ya, menggunakan bumper seperti ini ya, terlihat klasik sih. Kemudian potongannya juga vertikal seperti ini, jadi dia tidak apa ya, tidak membelok ke bawah seperti itu ya. Jadi mereka langsung potong rata vertikal seperti ini. Beda dengan Aerostreet yang lebih modern ya sih aku anggap. Sebenarnya ini tidak kita bandingkan antara modern dan tidak, karena memang ini tipenya dia klasik. Mereka membuatnya sengaja dengan bentuk klasik. Banyak sih produk-produk dari Johnson yang mereka membuatnya sama seperti ini ya, jadi agak turun ke bawah. Tapi karena yang aku punya hanya ini, aku akan membandingkannya dari sisi materialnya mungkin ya, material dan kualitas mungkin ya. Oke, kemudian kita akan masuk di bagian insole. Nah, bagian insole untuk di Aerostreet mereka menggunakan insole yang Freen dengan hashtag lokal tak gentar. Mungkin kalian bisa lihat ataupun kalian sudah pernah punya, dan terasa lebih apa ya, lebih oke aja sih. Ada tulisannya lokal tak gentar dibandingkan dengan Johnson. Dia hanya menuliskan di sini size dan tulisan keterangan Johnson. Kemudian di Johnson ini aku pakai hanya beberapa minggu ya, nggak sama, jadi dia masih terasa bersih. Dan penggunaan ini hanya untuk nongkrong 2 kali aja kemarin sih, tapi ini terasa lebih lembut
pasti kalian yang sering menggunakan produk Johnson, kalian tahu insole Johnson itu lebih lembut dibandingkan dengan insole yang ada di Aerostreet ya. Dari sisi kenyamanan, walaupun Johnson lebih lembut, aku tetap merasa nyaman di Aerostreet ya, karena dia pas di kaki aku. Nggak tahu sih tipenya seperti apa, intinya dia pas, tidak sakit di bagian ujung sini dan ujung sini ya, walaupun dia tidak terasa lembut insolnya. Dan untuk Johnson memang dia lembut, kita berjalan lama itu tidak masalah sih, berdiri lebih lama itu tidak masalah, tidak sakit, tapi kita terasa sakit seperti ini size 42 ya. Kalau aku ambil size 43, dia kebesaran, bukan berarti ini kesempitan ya, 42 dia kebesaran. Tapi untuk size Aerostreet 42 itu terasa lebih cocok. Mereka menggunakan dua material. Yang pertama di sini mereka menggunakan logonya, ini adalah bahannya kulit sintetis, sementara di produk yang ini Johnson tidak menggunakan logo apapun ya. Jadi dia tidak terlihat sih. Kalau kita gunakan dan kita lihat dari jauh, ini kita masih belum tahu itu sepatu apa ya. Ya mungkin lebih kurang seperti itu. Beda dengan pakar-pakar sepatu yang sudah tahu itu sepatu apa. Kalau yang ini Aerostreet, kita pakai dari jauh, orang akan lihat oh itu produk Aerostreet karena dia dilambangkan dengan logonya seperti ini. Kemudian di patch-nya, di heel patch-nya dia menggunakan hashtag lokal tak gentar ditempel. Ya pasti orang tahu sih. Kalau di sini juga sih Johnson, tapi dia tidak terlalu terlihat kalau kita berada di lokasi yang terbilang cukup jauh ya. Kemudian di bagian lining, nah mereka kerennya ini Johnson, mereka menggunakan liningnya di dalam dan di luar itu sama ya. Jadi ini adalah kanvas yang didouble dengan kanvas lagi. Jadi di bagian dalamnya mereka tetap menggunakan kanvas full. Itu bisa membuat sepatu ini lebih kokoh ya. Jadi dia lebih kokoh, tidak layu-layu seperti ini ya gitu. Jadi dia tetap kokoh karena dia menggunakan kanvas. Sedangkan di Aerostreet dia hanya menggunakan di bagian luarnya aja ya, di dalam tidak ya. Dia menggunakan kain biasa dan tidak menggunakan kanvas. Nah, keuntungannya adalah jika kita tidak menggunakan kaos kaki, maka kaki kita tidak mudah lecet dibandingkan dengan produk Johnson ini. Nah, kalau kita tidak menggunakan kaos kaki, maka kaki kita terbilang cukup lebih mudah tergesek ya, karena dia menggunakan bahan kanvas yang materialnya lebih kasar dibandingkan dengan ini. Tapi keuntungannya ini menjadi lebih kuat ya. Oke, mungkin itu aja perbandingan yang aku tahu. Bagi kalian yang sudah menggunakan produk Aerostreet atau produk Johnson, ataupun salah satu dari produk ini, dan penjelasanku kurang lengkap, ataupun ada penjelasan yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar, supaya yang melihat video ini bisa terbantu dengan keresahan mereka, apakah mereka harus beli produk Johnson ataupun produk Aerostreet. Nah, segitu aja. Semoga video ini bisa membantu kalian. Thanks for watching. See you next time. Semoga bermanfaat.